Mas, tema kali ini adalah kita menyoroti mengenai fenomena para calon pilkada yang sekarang lagi bertarung di pilkada ini. Ternyata fenomena yang lagi hangat itu, kebetulan kita juga kenal dengan beberapa kawan media yang membocorkan hal ini. Mereka bertarung dengan giginya untuk memperebutkan dari 10.000 kurang lebih. Itu hanya merebutkan berapa ribu aja untuk calon bupati, gubernur, kemudian DPRD sudah kemarin ya. Nah, dari beberapa hal itu di pilkada ini ternyata ada yang namanya konsultan, Mas. Ya. Konsultan ini kalau sekarang kan banyak ya. Dalam arti kalau yang jelas-jelas dibutuhkan untuk para caleg-caleg ini adalah konsultan media biasanya, Mas. Mereka yang akan mempromosikan dan sebagainya sampai konsultan politik dan sebagainya, yang artinya itu notabene-nya mereka punya keilmuan yang memang ada di situ. Namun ada yang satu unik, Mas, bahwa selain adanya konsultan politik, konsultan media, ada satu konsultan lagi, Mas, yang konsultan spiritual. Nah, melihat fenomena ini dari sisi kacamata Mas Iwan gimana, Mas? Sebenarnya fenomena ini nggak hanya pilkada saja gitu loh. Jadi di saat pemilihan anggota legislatif itu juga sudah ada gitu loh. Masing-masing kan ada konsultan politik, ada konsultan media, gitu loh. Ada konsultan yang kalau mau dijelaskan nggak semua orang akan mengerti gitu loh. Jadi namanya konsultan spiritual gitu loh. Jadi biasanya ada hal-hal yang disarankan mereka harus melakukan ini gitu. Pertanyaannya, Mas, sebenarnya tabu nggak sih untuk Indonesia yang artinya menggunakan kalau orang bilang mungkin secara agama atau secara ya sudahlah banyakin berdoa, artinya ada ikhtiar dan doa untuk mencapai sesuatu tujuan. Tabu nggak sih, Mas, kalau kita ini menggunakan konsultan spiritual untuk mencapai sebuah tujuan gitu, Mas? Ya, kalau konsultan spiritual itu kan ada beberapa ini ya golongan gitu ya. Kalau spiritualnya religi agama gitu kan biasanya dia ke kiai gitu kan. Dia ke kiai, dia mohon doa, mohon didoakan, terus ada syarat-syarat yang harus dilakukan seperti halnya misalnya menyantuni anak yatim, memberikan sedekah, terus ya sebaiknya Bapak puasa gitu kan. Dalam hal ini kan di agama ada puasa Senin Kemis, ada puasa Daud, ada puasa di pertengahan bulan gitu kan, terus ada juga spiritual yang ini yang menjadi pembicaraan spiritual yang orang mengatakan mohon bantuan kayak paranormal, itu ada hal-hal yang harus mereka lakukan gitu loh, misalnya kungkum ya. Terus yang saya tahu ya kungkum padusan gitu kan. Jadi padusan dia harus mandi di kolam yang dikeramatkan ya. Misalnya di Boyolali itu ada namanya Umbul Pengging gitu ya. Pengging itu coba kamu kungkum di sana ya. Harusnya dia tahu dulu maksudnya apa kungkum gitu loh. Paling enggak kan itu ada filosofinya. Kungkum itu berendam ya? Ya, berendam. Jadi berendam di kolam, misalnya satu ada di Pengging, dua ada Sendang Kasihan di Bantul, tiga ada di Jumprit. Nah, itu masing-masing ada tempat yang ini. Terus ada juga yang Sendang Wangi di mana? Gunung Plencing. Ya, itu ada orang mandi, kadang nggak hanya kungkum aja, kamu mandi gitu loh. Mandi.
paling enggak itu kan dia harus melakukan itu dengan doa membersihkan diri gitu. Ritual atau Ritual lah, ritual. Jadi jangan asal misalnya mandi tapi nggak tahu artinya apa gitu loh. Paling nggak kan, oh nih aku berdoa gini gitu loh. Ada juga yang harus motong ini gitu kan. Nah itu yang kadang bertentangan dengan agama gitu loh. Iya. Itu loh Om. Ya. Oh, gitu. Ya. Cukup masuk akal sih sebenarnya bahwa kalau kita nggak usah merambah ke yang lain ya, kalau konsultan politik kan udah jelas artinya job desk-nya sudah jelas. Tapi kalau balik lagi bahwa konsultan spiritual itu dalam tanda petik ke paranormal itu yang kadang-kadang menjadi fenomena yang memang di Indonesia ini ya, setelah ontologi keagamaan, bahwa ada tiga prinsip ketika orang mau maju pilkada itu di budaya Indonesia, bahwa ada yang namanya rasional, kemudian ada yang namanya religius, kemudian ada yang sifatnya klinik seperti ini gitu ya. Jadi memadukan hal tersebut sehingga kita balik-balik kepada kepercayaan. Seperti tadi Mas Iwan bilang bahwa kepercayaan kita itu masih berdekatan dengan dunia mistis, berdekatan bahwa kalau kita pergi ke secara spiritual ke gunung, kungkum, kemudian atau di makam-makam keramat dan sebagainya, itu yang akan membawa seseorang itu mendapat karohmah gitu ya. Karohmah dalam arti dia akan daya kepercayaan diri yang semakin. Nah ini yang dibutuhkan adalah konsultan spiritual paranormal tadi itu. Ya dia akan mendampingi bagaimana harus ke lokasi-lokasi yang seperti tadi disebutkan, kemudian tradisi kungkumnya pasti ada sentuhan atau pendampingan atau konsultan dari paranormal tadi. Kira-kira itu Mas ya? Iya, ada juga kan yang sering orang yang nggak tahu gitu loh, bahwa pendampingnya itu kadang-kala yang diharapkan oleh si calon ini itu untuk merubah suara. Menambah suara, merubah suara. Jadi menambah suara itu yang beberapa kali terjadi di pileg itu legislatif ya. Orang tiba-tiba kan harusnya dia memilih yang calon A, tapi tiba-tiba calon B. Itu kan yang pengaruh-pengaruh itu yang orang nggak sadar, orang yang fenomena ini jarang sekali orang mengetahui bahwa ada campur tangan dari makhluk-makhluk lain. Jadi gini, misalnya paginya sudah dapat serangan fajar nih, begitu dibuka amplopnya 200.000 nih ya, nyoblos si A gitu ya. Tapi begitu saat mau nyoblos, tiba-tiba kok beralih, kayaknya nggak serk ya. Saya kok kepengen yang C nih, tiba-tiba dia nyoblos C. Kadang-kadang seperti itu ya. Jadi kan semua dilakukan kan. Serangan fajar atau serangan amplop itu kan biasanya bukan fajar lagi, udah jauh hari Jadi kan mereka kan mendata biasanya kan, kalau yang logika itu kan mendata. Jadi di daerah ini ada berapa calon pemilih, di daerah ini ada berapa. Mereka udah siapin tuh amplopnya. Tapi yang nggak diketahui hal yang di luar perkiraan itu. Betul. Jadi tiba-tiba mau masuk dia kok rasanya nggak enak, tiba-tiba milih belok ke kanan, harusnya ke kiri, ke kanan. Berarti optimisme itu sebenarnya juga kita nggak boleh terlalu optimis ya untuk ada satu contoh ketika saya punya kawan kemarin ikut pileg ya di Jakarta Utara. Logika dengan awalnya dia akan menjadi anggota DPR itu 135.000 itu akan dia dapat gitu ya, karena satu soal KTP dan sebagainya dia paham banget bagaimana merasa percaya dirinya, loyalitas ke para penduduk yang penduduk atau yang memiliki KTP yang dia estimasikan pasti akan nyoblos dia, ternyata enggak gitu ya. Benar, begitu di lapangan dia cuma ada 6.000 dari 135, 6.000. Nggak tahu ini apakah memang ada serangan fajar secara material dari orang lain, tapi konon karena memang di Jakarta Utara itu ada salah satu
paranormal yang memang sudah mengklaim bahwa dia membantu seseorang untuk memenangkan suara. Iya. Jadi kemarin saya di bulan sebelum Pilpres kan, di bulan November saya buat podcast dengan salah seorang spiritual di Jogja. Jadi dia mengatakan calon ini pasti menang, nah, ya kan? Ya. Terus klaimnya selalu begitu ya? Selalu gitu. Kenapa gitu loh? Ya ini udah bisikan, gitu loh. Bisikan. Bisikannya ada seperti itu. Nah, jadi biasa itu dilakukan kan, mereka selain melakukan hal-hal yang realistis, hal yang non realistis juga dilakukan. Gitu kan. Iya. Jadi selain mungkin ada yang mereka memang terlihat seperti tadi ya, yang wajar, ziarah ke makam ini, ziarah ke makam ini, gitu kan. Tapi kan catatannya harus mendoakan, jadi bukan memohon kepada yang ada di kuburan tersebut. Nah, tapi di luar itu yang mengerjakan kan si konsultannya ini, gitu loh. Betul. Ya. Jadi kalau sekarang kita ngobrol dengan testimoni ini mengenai dari para paranormal, mengenai konstelasi pilkada ke depan itu ya, dan termasuk kemarin yang pilek. Kalau presiden udahlah, kita udah paham lah presiden itu perjalanannya mau diapain juga akan seperti itu. Ini kan soal pilek kemarin. Nah, sekarang kita akan menjelang pilkada. Saya sempat berbicara dengan salah satu paranormal yang ada di DKI, Mas, yang ada di Jakarta, di Jakarta gitu loh. Konon katanya dia sehari itu ada 10 sampai 20 caleg yang dia terima. Itu pun sekarang kalau zaman dulu dukun itu kan kita harus datang dengan apa namanya nuansa menyan, hitam, redup, ruangan. Sekarang udah nggak lagi, Mas. Orang udah pakai laptop, Mas. udah mereka yang modern sekarang, pakai laptop, kemudian pakai sosial media dan sebagainya. Nah, ada salah satu apa namanya paranormal yang ada, konsultan spiritual yang di Jakarta itu, yang memang sekarang katanya dia yaitu laris manis gitu ya. Yang saya bilang sehari itu bisa 8, bisa 10 orang yang berbeda. Nah, itu ya. Nah, dia cerita bahwa salah satu klien yang berani membayar mahal itu harus apa namanya membeli sebuah ajian ya, namanya kalau ajian atau apalah, pegangan atau apa dan sebagainya. Itu berupa gelang yang harus pakai rantai babi atau apalah nyebutnya, itu seperti itu cerita yang namanya kita berteman, kita berkelakar rantai babi. Kalau rantai babi itu dia pakai pas saat pemilu nanti, semua orang matanya akan terpandang kepada fotonya dia, pencalonan kepada dia. Makanya rantai babi itu harganya fantastis, Mas, miliaran rupiah kalau dia beli dari itu. Karena apa? Katanya rantai babi itu diambilnya dengan dia bersemedi di sebuah gua-gua yang itu barangnya sudah langka. Makanya dengan best price dia akan belikan rantai babi kepada orang-orang yang betul bisa berani membayar mahal. Itu untuk Jakarta, Mas. Ada contoh yang lain, Mas? Itu kembali kita ke ini ya. Itu terserahlah dia mau apa, mengatakan apa, dapatkannya dari mana, itu itu sah saja gitu loh kan. Dia mengatakan mungkin saya semedi di sini, mungkin dia mendapatkannya beli di mana. Tapi yang jelas hal itu kalau kita bisa sebutkan itu kodam. Ya, kodam itu berasal dari bahasa Arab. Jadi kodam itu bahasa Arabnya pembantu. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawanya rewang. Ya, gini. Mas Freddy butuh rewang, pembantu, dibayar nggak? Iya dong, bayar kan? Nah, dibayar setiap bulan. Nah, bayarnya kan sesuai kemampuan si pembantu kan, keahliannya. Nah, demikian juga dengan mereka gitu loh. Dia mengendalikan ini untuk selamanya atau untuk hanya waktu itu saja gitu kan. Nah, sekian gitu kan harganya. Nah, apakah dengan rantai babi itu dia tidak disulap? Kan pasti ada yang membantu dia merubah seseorang itu. Apakah mata yang melihat langsung
di ini. Iya, betul. Ya, di antara sekian banyak orang pasti ada juga yang nggak ini kan. Mungkin ada juga yang wah nggak inilah, ini ada sesuatu. Iya, yang beda, betul. gitu Itu loh. kalau kita dibantu dengan kodam gitu ya. Iya. Artinya memang ada sesuatu hal lain dalam tanda petik, Iya. ada hal yang menolong dari mungkin sisi gaibnya atau apalah. Iya. Tapi ada juga yang begini, Mas. Menurut salah satu ketua dari Perdunu, Mas. Iya. Persatuan Dukun Nusantara. Itu ada loh, Mas. Ada namanya Perdunu, Persatuan Dukun Nusantara. Persatuan dulu. Jadi tidak hanya ada asosiasi para raja dan sultan kan? Iya. Kan ada API ya, Asosiasi Paranormal Indonesia. Ya, ada beberapa ketuanya, ada banyak yang mengklaim gitu kan. Ya. Ini ada Perdunu, Mas. Persatuan Dukun Nusantara. Ya. Nah, itu mengklaim begini bahwa dia sudah tidak main dengan kodam yang seperti itu. Ada barang tertentu yang menempel kepada seseorang. Tapi dia juga Perdunu itu kan memiliki cabang di seluruh Indonesia, katanya seperti itu. Tapi ada yang bilang kalau Perdunu memiliki 38 cabang gitu ya. Dia mengklaim bahwa setiap cabang itu kan punya orang-orang tertentu di situ. Berarti ada masa. Nah, ketika dia datangi orang dari Kalimantan misalnya, atau orang dari Sumatera misalnya, dia akan mensosialisasikan pendampingan secara fisik ke lokasi si pasien ini sesuai dengan daerahnya masing-masing. Misalnya, dia akan kontak cabang Perdunu di Kalimantan Selatan misalnya, atau ya saya sebut di Jawa lah, di mana gitu ya. Ternyata di daerah-daerah itu mereka punya orang-orang tertentu yang memang anggota dari asosiasi itulah, dari persatuan itu. Nah, di sana dia juga membantu secara fisik bagaimana cara membuat baliho. Karena gini, Mas, baliho pun mereka ada titik-titik tertentu yang harus dipasang. Misalnya nih, yang apakah ditempel di pohon beringin atau di perempatan. Ya, perempatan jelas kan, itu kan mata orang memandang ke situ. Nah, tapi ada syarat-syarat tertentu yang harus dia lakukan oleh si pasien ini. Nah, itu dari sisi bahwa dia tidak hanya sekedar memberikan bimbingan atau konsultasi secara spiritual, tapi secara fisik pun mereka juga jalan, Mas. Gitu, Mas. Biasanya kan kita melihatnya secara fisik dia jalan memasang itu ya. Tapi di luar itu pasti dia juga melihat daerah tersebut, secara spiritual ini menguntungkan enggak, gitu loh, menguntungkan. Terus dia melihat dengan mata batinnya atau dengan bantuan yang lain lah, gitu loh. Pasti ada ritual-ritual yang dia lakukan. Misalnya, oh jangan di sini, gitu loh. Nah, nggak semua orang tahu kenapa. Oh di sini bagus Pak, ini ramai. Tapi jangan. Kan. Padahal kalau logikanya awam kita lihat ya, perempatan justru akan lebih bagus daripada pertigaan. Karena begitu perempatan kan orang dengan baliho yang sebesar itu kan, itu logika. Tapi mungkin kalau dengan itu, oh tempellah itu di pohon beringin. Jadi kayak gitu. Jadi selain logika dan non logika juga mereka lakukan gitu. Jadi nggak hanya sekedar pasang ini ya, semua pakai selain perhitungan. Oh ini jangan di sini, ini yang lewat di sini nggak banyak terus. Tapi secara ini mungkin dia lihat, oh ini bagus nih. Ini saat tertentu orang ngelihat ini bisa menarik gitu loh. Dan mereka juga kadang ikut campur juga dalam hal pembuatan poster gitu loh. Warnanya apa gitu kan. Selain perhitungan orang secara psikologi gimana, tapi secara spiritual dia lihat ini. Oh nggak bagus ini, harusnya pakai ini, dominan ini. Termasuk nyetaknya di dia gitu loh. Menang banyak nih paranormal gitu loh. Nah, satu lagi Mas, berarti kalau kita simpulkan tadi bahwa memang ada kodam seperti Mas Wan bilang. Kemudian ada juga harus melewati spiritual berendam di entah di laut atau di kendang dan sebagainya. Kemudian kalau dari saya tadi ada yang harus dipegang atau digenggam oleh si calon seperti rantai babi. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya itu si pasien ini
akan dilakukan pendampingan selama di lokasi gitu Iya. ya. Ada satu lagi Mas mau cerita juga bahwa pada konsultan paranormal yang lain itu juga bercerita bahwa sebagian besar mereka yang datang ke paranormal itu dia yakini pasti akan menang, gitu kan? Dia selalu akan menang gitu. Tapi ada beberapa dua yang kepleset memang tidak jadi menang karena apa? Memang yang seperti tadi dia bilang bahwa di antara satu paslon itu di pada daerah tertentu itu yang kedukun 10 orang. Artinya ada satu orang yang menang itu, tapi bukan pemenang dari si paranormal ini. Yang kedua, ternyata dari 10 orang ini ke masing-masing punya paranormal masing-masing, Mas. Jadi kata si paranormal itu dia harus berantem dulu nih dengan konstelasi yang lain, bahwa dia berantem secara spiritual dengan dukun-dukun yang lain yang mendampingi calon-calon yang lain, sehingga kekalahan yang dia peroleh itu karena dukun dia lebih kuat dan sebagainya. Tapi kalau secara logika ya sekarang suara ceruk 100.000 misalnya diambil oleh 10 orang calon yang ke lokasi itu, ya kemungkinannya kan 10 banding berapa gitu kan ya, perbandingan persentasinya kan. Ya ada juga yang gini, dia tahu nih, misalnya ada calon-calon yang kurang populer gitu kan, terus ada calon yang sedang-sedang saja gitu loh, yang kurang populer tapi banyak uangnya, yang sedang-sedang saja yang udah lebih terkenal dibanding yang kurang populer tadi, dia nggak banyak uang gitu loh. Dia kan ngomong, misalnya datang ke sana, ya berat sih Bu, asal ada ini gitu kan, bapak atau ibu kemungkinannya bisa ini gitu loh. Penyerangannya harus dilakukan seperti ini. Jadi mereka melakukan itu tidak hanya fisik yang dilakukan ke lapangan, tapi uang yang mau diserahkan itu juga harus didoakan. Itu yang jarang orang tahu. Mas, tapi kalau ini Mas, bicara soal red card ya, kalau di dunia periklanan ada red card gitu loh. Berapa sih Mas, atau pernah punya informasi belum bahwa ya dia akan menjanjikan gitu loh, nanti dealer pasti menang dan sebagainya. Pernah dengar nggak ada red card dukun ini sampai seberapa, paranormalnya sampai seberapa sih Mas? Biasanya mereka nggak terbuka gitu loh. Jadi kadang mereka kan menyerahkan kepada si calon. Nah, tapi kan si calon ini kan pasti ingin tahu juga. Si tahu kan biasanya dengan asistennya. Biasanya ke bapak, berapa sih namanya? Gitu loh. Jadi macam-macam sih. Jadi ada yang sekian ratus, jarang yang di bawah 100 gitu loh. Jadi kan sekian ratus, karena kan pasti dia akan ngomong bahwa ini saya akan melakukan ritual ini gitu loh. Ya kalau mau sih ya ini gitu loh, siapkan ini gitu. Kalau saya dapat bocoran Mas, katanya memang harganya itu di salah satu konsultan spiritual di daerah DKI pinggiran gitu, itu 10 juta sampai 100 juta. Pertanyaan saya adalah, pernah nggak ada calon yang ngemplang yang tidak bayar akhirnya ketika sampai ada pengumuman selesai dan tidak menang, tapi dia sudah telanjur kontrak dengan si paranormal. Ternyata ada juga yang nggak bayar karena nggak menang, ada juga. Tapi ya kata si konsultan spiritual, ya udah berarti belum rezeki saya, kata dia sih begitu. Oke Mas. Iya, jadi kan banyak trik-trik calon-calon ini yang dilakukan gitu loh. Jadi dia merasa secara survei dia nggak populer gitu loh. Nah, itu yang biasanya dilakukan. Apakah yang populer itu nggak melakukan itu juga? Belum tentu juga gitu loh. Ya kayak saya pernah di satu kabupaten di Riau, itu kan perempuan
bilang, oh saya ini penasihat spiritualnya Bapak, gitu loh. Oh iya, gitu loh. Ada lagi gitu Mas, ada fenomena trik-trik para spiritual itu Mas. Kalau tadi kita udah bilang ya kodam, ada rantai babi dan lain-lain dan sebagainya gitu ya. Sekarang ada juga yang memakai minyak Mas. Iya. Jadi minyak ya. Maharnya cukup mahal juga. Mahar kalau orang bilang kalau itu harga itu kan kalau bagi di dunia paranormal itu namanya mahar Mas. Iya. Mahar itu agak katanya spesifik gitu ya. Bukan harga tapi mahar gitu loh. Iya. Dimaharin berapa kata begitu gitu ya. Katanya ketika dia masuk ke ruangan itu dikasihkan satu minyak, bukan zaitun ya, minyak wangi lah, minyak Arab kayak atau apa nyebut, tapi minyak wangi. Nah, nanti minyak ini dia akan oleskan di badannya dia. Artinya ada 3 bagian yang akan dia oleskan. Pertama adalah alis. Alis, kemudian dia oleskan di pipinya atau mungkin di hidung, kemudian di mulutnya, di atas mulut itu. Artinya apa? Ketika dia saat dia berkampanye dan sebagainya, itu bagaimana orang atau massa atau konstituen atau bahkan masa calon yang lain putih, dia akan terhipnotis dengan pandangan matanya, dengan gaya bicaranya. Karena apa? Keyakinan atau ke tingkat PD-nya lebih tinggi Mas ketika orang berbicara dengan mulutnya yang sudah dikasih dioles begitu. Jadi 1 lebih lancar, 2 lebih berani, 3 public speakingnya jalan gitu loh Mas. Ya, jadi fenomena di Nusantara ini itu masih ada gitu loh. Menggunakan hal-hal konsultan spiritual tadi itu masih ada gitu loh. Baik dari pileg, terus pilpres, terus pertunjukan, ya itu semua menggunakan itu gitu loh. Itu nggak bisa dipungkiri lagi. Kalau enggak, saya nggak ini ya. Ya kalau nggak itu biasanya kan ahli spiritual itu kan nggak harus paranormal. Biasanya kan dia ke kiai. Lihat aja ada beberapa nanti yang berkunjung ke ini. Misalnya ada yang lagi rame nih di Riau gitu. UAS sudah berlabuh ke kanan gitu loh. Udah tidak netral lagi. Itu kan sah-sah saja gitu, asal jangan memaksakan umatnya untuk memilih ini gitu loh. Oke Mas, konklusi apa yang sebenarnya harusnya dilakukan ya. Kita kan umat yang beragama, kita menjunjung religiusitas, kemudian kita juga menjunjung fair play dan sebagainya. Sebenarnya apa sih Mas yang harus dilakukan ya sebagai umat yang beragama, yang memegang teguh religiusitas, agar orang tidak merasa tabu untuk pergi ke paranormal. Tapi realistisnya, konklusinya seperti apa Mas? Jadi hendaknya kita harapkan calon-calon yang akan maju itu berperilaku jujur lah ya. Jadi seperti yang Mas Freddy bilang tadi bahwa kita harus percaya dengan Tuhan, dengan Allah, minta pertolongannya kepada Allah. Jadi kalau misalnya mereka melakukan hal-hal yang di luar religi agama, misalnya dengan melakukan ritual-ritual yang tidak sesuai, ya mungkin mereka bisa menang. Tapi kan nanti akan ketahuan juga akibatnya gitu loh. Apakah mereka mau seperti itu, hanya menikmati kenikmatan sesaat 5 tahun, tiba-tiba setelah itu ada persoalan ya. Itu yang harus diingat. Silakan Anda melakukan dengan cara apapun, tapi akibatnya perlu diperhitungkan juga, waspadai. Baik pemirsa sekalian, itulah tadi obrolan ringan ya mengenai fenomena kenapa supranatural banyak didatangi oleh atau paranormal banyak didatangi oleh para calon-calon anggota legislatif di dalam pileg maupun pilkada sampai saat ini. Ringan tapi ya cukup berisi karena kebetulan
Pak Iwan ini expert di masalah dunia hitamnya kita berkawan dengan kawan-kawan yang kita tidak menutup mata bahwa kawan-kawan kita juga berasal dari kawan-kawan supranatural. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Saya Freddy Kamto, Iwan Garyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu.